Membersihkan kantor. Bab 90. Darlene melihat tatapan Yos, hampir mengira alasan dari jawabannya adalah dirinya. Memikirkan kesimpulan yang bodoh ini, Darlene bahkan ingin menampar dirinya. Tangan yang disembunyikan di dalam baju pun mengepal dengan erat. Jangan menjadi gugup karena pria keji di hadapannya ini. Pengacara Yos, jika Anda masih ada di kantor, nanti aku baru datang lagi. Tidak perlu, kamu teruskan pekerjaanmu saja. Yos menarik tatapannya pada Darlene, terlihat profesional. Darlene mencibirkan bibir dengan tidak rela mulai membersihkan kantor. Seperti yang dikatakan Harry, ruangan Yos sangat bersih, membuat orang heran. Kaca di depan sofa begitu bersih dan tidak berdebu sampai bisa bersinar. Sebenarnya tidak ada yang perlu dia bersihkan. Membenarkan posisi asbak, mengganti air bunga segar dengan air bersih. Bunga segar, jari Darlene bergetar sejenak. Dia tidak ingat kalau terakhir kali saat dia datang ke sini ada bunga segar dan juga mengeluarkan aroma bunga tulip putih impor. Orang yang menyukai bunga seperti ini dan begitu sentimental, di dalam orang yang dia kenal hanya ada satu. Itu adalah teman baiknya, Jane. Darlene melihat bunga segar yang ada di tangannya. Tatapannya terlihat sedih dan kacau. Jane seharusnya setiap hari akan membawa bunga segar kemari dan membantunya menggantinya, kan? Bunga ini benar-benar sangat cantik. Jane benar-benar sangat tulus pada Yos. Begitu tulus sampai membuat dirinya merasa tidak pantas. Walaupun Yos sedang sibuk dengan pekerjaannya, ujung matanya tetap memperhatikan gerakan Darlene. Melihat Darlene menatap bunga tulip di meja begitu lama, dia pun berkata, "Kamu suka bunga tulip?" "Dia sangat cantik," Darlene menjawab. Dia sebenarnya sama sekali tidak suka bunga tulip dan juga tidak suka bunga mawar. Dia lebih suka bunga baby bird yang sederhana. Nada Yos seperti cuaca hari ini yang begitu santai. "Kalau suka, bawa pulang saja." Darlene pun terdiam karena ucapannya. "Bukankah ini adalah pemberian orang lain untukmu?" Dengan seenaknya memberikan pada orang lain, bukankah sangat menyakiti orang? Atau menurut Yos tidak ada perbedaan penting dan tidak, dan dia sama sekali tidak menganggapnya? Terhadapnya mungkin hanyalah seikat bunga. Terhadap seorang wanita mengartikan rasa cintanya yang tulus. Hanya seikat bunga saja. Kenapa wajah Darlene terlihat begitu terluka? Yos mengerutkan dahi, lalu berkata, "Emangnya kenapa?" "Aku tidak suka. Kamu simpan saja." Nada Darlene tiba-tiba menjadi dingin, kembali meneruskan pekerjaannya. Wajah Yos pun menjadi serius, tidak berkata lagi. Seketika suasana menjadi sangat tertekan. Darlene sengaja berada lebih lama di sofa, tapi pria yang duduk di kursi kulit masih tidak ada maksud untuk pergi. Darlene melihat jam di dinding. 10 menit lagi sudah akan pulang kerja. Hari ini dia sudah berjanji pada Derek akan pergi menjemputnya pulang sekolah. Darlene dengan serba salah melihat mejanya yang rapi. Bagaimana kalau besok pada dia lebih cepat datang, membersihkannya saja? Pintu ruangan kembali dibuka. "Darlene, apakah kamu sudah selesai membersihkan? Apakah perlu aku membantumu?" Setelah Harry melihat orang yang duduk di meja kerja, tanpa sadar menelan ludah, dengan canggung berkata, "Pengacara Yos, kenapa Anda masih ada di sini?" "Sejak kapan sekretarisku mulai begitu santai?" Ucapan Yos hampir membuat Harry berlutut. Dulu dia juga tidak jarang memiliki waktu santai. Kenapa tidak pernah melihat bos begitu peduli? Dia selalu merasa dirinya seperti menabrak mulut pistol.
Aku segera keluar kerja. Harry juga tidak bisa memperdulikan Darlene lagi, langsung menutup pintu dan keluar. Darlene membuka mulut dan akhirnya menutup mulut lagi. Dengan wajah tidak berekspresi, memegang sebuah kain kering, mendekati pria yang dingin itu. Dia harus tenang, menganggap Yos sebagai pajangan. Benar, itu adalah sebuah pajangan. Darlene dengan teliti mengelap sudut meja sampai bersih. Tempat di depan Yos tidak bisa dihindari. Menggigit gigi. Dia juga mengikuti Yos dengan profesional, berkata, "Tolong pengacara Yos geser sebentar." Yos memandangnya, mendorong kursi putar dan memberikan tempat di tengah. Darlene tidak menduga bisa begitu mudah. Dia mengira paling tidak akan dikerjai lagi. Cepat-cepat mengambil kain dan sembarangan mengelap dan ingin melarikan diri. Pria di belakang yang tidak bisa dia abaikan dengan suara yang dingin dan tenang berkata, "Ingat, karpet keyboard juga harus dihapus." "Baik, pengacara Yos." Darlene menggigit gigi. Dia melihat keyboard dan mouse di hadapannya. Sangat bersih. Sama sekali tidak perlu dilap lagi. Tapi demi mengatasi pria aneh yang sangat suka bersih ini, dia pun dengan pasrah mengelapnya. Beberapa kali, Darlene pun merasa bagian tertentu tubuhnya mengenai bagian pinggang pria itu. Ekspresinya yang tenang sudah tidak bisa menahan lagi. Bukankah sudah menyuruhnya bergeser? Kenapa hanya memberikannya tempat yang begitu sempit? Hanya cukup untuknya berdiri. Yos duduk di belakang, melihat bagian pantat yang bergoyang di depannya begitu menggoda. Tatapannya pun menggelap. "Pengacara Yos, aku sudah selesai membersihkannya." Darlene tidak pernah merasakan waktu begitu sulit dilewati. Begitu memalingkan tubuhnya dengan tidak sadar menyentuh bibir pria yang hangat dan lembut. Sejak kapan dia berdiri? Kenapa dirinya tidak tahu? Darlene pun menghindar, menyodorkan tangan sambil menunjuknya, lalu menunjuk bibirnya. Tidak tahu harus mengatakan apa. "Yos, kamu kenapa kamu tidak mengatakan dulu?" Tatapan Yos menggelap. Nadanya dengan tenang berkata, "Apakah aku perlu melaporkan padamu apa yang akan aku lakukan?" Darlene melihat Yos dengan wajah dirugikan, begitu marah sampai tangannya bergetar. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Orang yang dirugikan adalah dirinya. Jangan membuat ekspresi seperti disakiti saja. Pintu ruangan tiba-tiba dibuka. Orang yang datang melihat dua orang sedang saling memandang. Suasana juga sangat aneh. Terdiam sejenak dan berpura-pura tidak mengerti lalu bertanya, "Darlene, Yos, apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Mendengar suara Jane, Darlene pun menjadi serius. Untungnya dia membelakangi Jane, jadi wajahnya yang kacau hanya Yos yang melihatnya. Darlene segera membalikkan tubuh seperti tidak ada yang terjadi dan berkata, "Jane, kamu sudah lupa ya? Sekarang aku adalah asisten pengacara Yos. Setelah membersihkan ruangan, aku akan keluar." "Oh, pantesan. Barusan aku pergi mencarimu dan tidak melihatmu." Tatapan Jane terlihat curiga. "Itu, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku pergi dulu." Darlene membawa baskom berisi air dan bersiap-siap untuk keluar. Jane melihat Yos yang tidak berekspresi pun dengan berbaik hati bertanya, "Darlene, apakah kamu ingin makan bersama dengan kami? Aku rasa Yos tidak akan keberatan, kan?" "Jane, tidak perlu. Hari ini aku sudah janjian dengan Perlina. Kalian berdua pergi makan saja."
Langkah kaki Darlin tidak terhenti dan berjalan keluar. Terus berjalan hingga ke toilet lalu merasa lega. Lain kali, dia harus menjaga jarak dengan Yos. Tidak setiap kali bisa begitu beruntung dan tidak ketahuan.